Pernah ketika sengit antara pasukan elit Uni Soviet dengan pasukan Afghanistan, mujahidin Afghanistan. Tiba-tiba mujahidin Afghanistan ini kehabisan amunisi. Sehingga akhirnya Syekh Abdul Azam berteriak, "Dzikrullah wa doa." Berzikirlah dan berdoa. Apa yang terjadi setelah perintah Syekh Abdul Azam? Masya Allah, itu pasukan elit Uni Soviet lari terbirit-birit. Kenapa? Katanya ada pasukan berjubah putih, persenjataannya lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh pasukan elit Uni Soviet. Siapa? Itu letak di bawah betul-betul. Wattaqullaha alladzi tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Malam ini kita membahas satu tema, kemenangan pasti datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Kemenangan itu kata Allah datangnya dari Allah yang menguasai, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sekali lagi Allah memberikan penegasan kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah dan Rasulnya mengabarkan as-sirat bainal haqq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus akan tetap, terus akan berperang. Akan tapi Allah dan Rasulnya memberikan busra, berita gembira. Al-haq, kebenaran pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Kita tidak boleh ragu. Kita harus yakin. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakum alladziina kafaru lahum akbar, thumma la yajiduna waliyyan wa la nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa la tajiduna tabdila." Jadi sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, pasti kata Allah mereka akan berpaling, melarikan diri atau kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa la tajiduna tabdila. Inilah sunnatullah yang berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah.
Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah akan terus berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitas. Artinya apa? Allah sudah mengabarkan kalau orang-orang kafir itu umat Islam, pasti mereka kalah. Itu sudah ketetapan, nggak bisa digabungkan. Apakah bahasa Indonesia aksiom, nggak bisa dirubah. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sadaqah mu'minu yasuddu wa munafiqun yabghad wa kafir wa yuqatil wa syaitan yudillu wa nafsun tunafik. Ada 5 macam ujian yang disiapkan oleh Allah untuk menguji setiap pribadi mukmin. Yang pertama, mukmin yasuddu, orang mukmin yang terkena penyakit hasad, dengki, iri. Ini ujian pertama yang akan kita hadapi bersama. Yang kedua, al-munafiqun yang buat orang munafik yang senantiasa membenci. Yang ketiga, wa kafir wal qatil, orang kafir yang senantiasa memusuhi. Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai digambarkan oleh Allah, sampai orang-orang Islam ini murtad dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah gambarkan. Bapak, Ibu yang dimuliakan, ada sebuah buku judulnya Islam kok dilarang. Gak akan mungkin lah Islam kok dilarang. Jadi sejak dulu Islam ini terus menjadi sasaran permusuhan. Sejak dulu, terutama oleh orang-orang kafir. Jadi peperangan ini seperti peperangan abadi. Jadi sejarah membuktikan bahwa semua peperangan besar yang terjadi di muka bumi ini itu karena kebencian orang-orang kafir terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin. Bahkan sampai Allah memberikan gambaran dalam surah As-Saff ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, kata Allah, orang-orang kafir itu hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan statement-statement mereka. Apa dalam bahasa sekarang? Media-media informasi mereka. Tapi Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Seandainya orang-orang kafir itu benci, seandainya mereka sanggup ya, walaupun orang-orang kafir itu benci, sampai seperti itu Allah gambarkan. Tetap Allah akan sempurnakan cahaya agamanya. Lanjutan ayat itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quran Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama yang walaupun orang-orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah,
semua usaha tipu daya, rencana-rencana makar-makar orang-orang kafir, itu kalau dibuat peribahasa itu seperti garam laut. Impossible, tidak mungkin. Laut sudah asing kok digarap. Artinya apa? Semua usaha orang kafir ketika memusuhi umat Islam itu sia-sia. Justru akan menghancurkan mereka sendiri. Bahkan dalam buku ini, to the point, bagaimana Inggris Raya ketika memusuhi kaum muslim hancur 1940. Prancis ketika memusuhi kaum muslimin di Suriah hancur 1940. Italia ketika memusuhi kaum muslimin di Libya, di sana ada Syekh Umar Mokhtar, Allah menyapa. Beliau itu seperti pangeran Diponegoro, pakai jubah putih, sorban, pakai kuda. Itu kalau di Jawa itu seperti pangeran Diponegoro. Itu Syekh Umar Mokhtar di Libya. Jadi beliau pemimpin karismatik di Libya untuk menghadapi negara Italia. Akhirnya Italia hancur 1943. Begitu juga di Indonesia, Belanda. Apa endingnya? Ujung-ujungnya Belanda kalah. Belanda kalah. Akan tapi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, memang Londo Bule sudah pulang ke Belanda, tapi Londo Ireng ini yang sampai sekarang masih bercokol. Artinya pengkhianat bangsa ini masih banyak di Indonesia. Jual Indonesia, pengkhianat bangsa ini masih ada. Londo Ireng. Kemudian Jepang, Jerman, sana 1945 kalah. Jepang 3,5 tahun di Indonesia, endingnya kalah. Uni Soviet ketika invasi 1879 di Afghanistan, itu 10 tahun kalah. Amerika hampir 20 tahun invasi ke Afghanistan, kalah, pasti kalah. Tinggal tunggu tanggal main. Ini contoh di Afghanistan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Uni Soviet itu dulu pusatnya komunis internasional. Tahun 1917 sampai 1991. Jadi seluruh dunia ini pernah jadi merah. Penciptanya adalah Karl Marx. Dia ciptakan ideologi komunis, ditopang oleh Friedrich Engels. Yang pertama kali mengamalkan ideologi komunis itu adalah Lenin di Uni Soviet. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk menghancurkan pusatnya komunis internasional Uni Soviet? Ternyata yang dipilih oleh Allah seorang sahabat pemuda namanya Syekh Abdullah Tajam. Ini orang itu. Pada saat itu Presiden Uni Soviet namanya Boris Yeltsin, kemudian diteruskan oleh Gorbachev. Tahun 1979 Uni Soviet invasi ke Afghanistan. Artinya Syekh Abdul Azam, Allah menyerahkan, beliau sebelum berangkat menuju Afghanistan, dari Palestina menuju Afghanistan, beliau diminta untuk menjadi dosen di Universitas Madinah, ditolak. Diminta untuk menjadi dosen di Al-Azhar,
perguruan tinggi Islam di Timur Tengah yang ternama ditolak sama beliau. Beliau tetap berangkat dari Palestina menuju jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan. Nah, Rasulullah SAW sudah mengabarkan orang-orang Khurasan itu tidak akan ada yang mampu menaklukkan. Ini sudah dinas oleh Rasulullah. Karena orang-orang Khurasan itu nanti di akhir zaman dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pengawalnya Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Itulah yang disebut dalam hadis-hadis sahih Ashabul Rayatus Sud, pasukan pembawa panjitan. Jadi nanti dari Khurasan ini telah yang menjadi pengawal imam, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi Imam Mahdi nanti akan dibaiat di depan Ka'bah. Di mana antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Bahkan Rasulullah memerintah kepada seluruh umatnya untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Syekh Abdul Azam mengawali untuk menghadapi satu negara adidaya, satu negara superpower yang pasukan elitnya, pasukan beruang merah cukup ditakuti oleh dunia. Apa yang diupayakan oleh Syekh Abdul Azam? Pertama, beliau bangun Baitul Ansar, rumah penolong agama Allah, Baitul Ansar. Akhirnya beliau rekrut pemuda-pemuda Afghanistan ini, pemuda-pemuda yang fakir, miskin, fuqara, masakin. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Azam menghujamkan kalimat tauhid. Beliau melakukan tarbiyah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sampai puncaknya al-wala wal bara, aplikasi daripada tauhid. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu qural iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu kata Rasulullah, al-hub fillah wal bughdu fillah. Cintakan Allah dan benci karena Allah. Al-wala wal bara. Akhirnya alhamdulillah, setelah itu Syekh Abdul Azam menggerakkan pemuda-pemuda Afghanistan yang sudah ditarbiyah. Beliau meyakinkan wa nasrul illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah, diberangkatkan untuk menghadapi pasukan beruang merah. Berangkat pakai senjata tanpa patut disudi. Berangkat menuju medan jihad. Pulang bawa ghanimah, pampasan perang. Apa yang dibawa? Tank, persenjataan berat, Stinger. Jadi masya Allah, itu tiap hari. Ini kan tidak masuk akal, tapi itulah yang Allah tunjukkan kekuasaan. Berangkat dari Afghanistan, dari markasnya Mujahidin, dari Baitul Ansar tadi, berangkat menuju medan jihad, dan pulang bawa ghanimah, pampasan perang, tank, Stinger, dan senjata-senjata. Sampai akhirnya Syekh Abdul Azam menulis dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Beliau tulis, pada satu saat mujahidin Afghanistan itu kumpul, tiba-tiba ada 3 pesawat MiG lewat. Itu pesawat yang canggih milik Uni Soviet. Otomatis ini kan pulau marani kepok, ya kan? Masya Allah,
Akhirnya ratusan bom dijatuhkan dari pesawat MiG itu. Ini logikanya otomatis mujahidin mati banyak. Ditulis oleh Syekh Abdul Azam, Allahu Akbar. Ratusan bom itu tidak satu pun yang meledak. Semua nancap di pasir. Allahu Akbar. Itulah ta'yidullah, pertolongan Allah. Bahkan Syekh Abdul Azam menulis dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihadi Afwan. Pernah ketika peperangan sengit antara pasukan elit Uni Soviet dengan pasukan Afghanistan, mujahidin Afghanistan, tiba-tiba mujahidin Afghanistan ini kehabisan amunisi, sehingga akhirnya Syekh Abdul Azam berteriak, "Dzikrullah wa doa." Berzikirlah dan berdoa. Apa yang terjadi setelah perintah Syekh Abdul Azam? Masya Allah, itu pasukan elit Uni Soviet lari terbirit-birit. Kenapa? Katanya ada pasukan berjubah putih, persenjataannya lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh pasukan elit Uni Soviet. Siapa? Itulah ta'yidullah, pertolongan. Sehingga akhirnya mujahidin Afghanistan diselamatkan beliau. Itulah yang terjadi sehingga akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, media internasional memberikan sindiran berupa karikatur. Pasukan Uni Soviet berangkat menuju Afghanistan dengan persenjataan yang canggih, tapi pulang jadi mayat semua. Itulah karikatur kritikan media internasional terhadap satu negara Uni Soviet, ternyata gak mampu menghadapi mujahidin Afghanistan. Inilah yang terjadi. Padahal kalau dilihat perbandingan persenjataan pasukan Uni Soviet dengan pasukan Afghanistan, antara bumi dan langit, gak imbang. Akhirnya tepat 15 Februari 1989, 10 tahun peperangan, puncaknya Uni Soviet angkat, gak mampu menghadapi mujahidin Afghanistan, gak mampu. Akhirnya Uni Soviet kalah. Bahkan Uni Soviet, Presiden Gorbachev, untuk menutupi malu, beliau memberikan statement di media internasional. Hancurnya Uni Soviet bukan karena kalah dengan Afghanistan, tapi hancurnya Uni Soviet karena kebijakan Glasnost dan Perestroika yang dimunculkan oleh Gorbachev, yaitu keterbukaan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Itu padahal kenyataan di lapangan, hancurnya Uni Soviet karena kalah dengan mujahidin Afghanistan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, setelah Uni Soviet hancur, Amerika bersama negara sekutunya, hampir 37 negara, mencoba untuk invasi ke Afghanistan. Pada saat itu banyak para analis militer dunia sudah memberikan warning kepada Amerika. Mundurnya mujahidin Taliban itu bukan karena kalah, itu sebagai strategi supaya pasukan Amerika dan 37 negara NATO masuk semua di Afghanistan. Itu jebakan. Ternyata benar. Akan tapi pasukan komandan militer Amerika dan 37 negara Eropa tadi, dia mengatakan
Mujahidin Taliban kalah sebelum perang. Padahal itu jebakan. Ternyata benar. 10 tahun pertama Amerika dan 37 negara gak mampu menghadapi kekuatan Mujahidin Taliban. Bahkan saya punya videonya itu berapa pun truk logistik persenjataan NATO dihancur leburkan oleh Mujahidin Taliban. Luar biasa, tangguh-tangguh. Bahkan pesawat-pesawat canggih milik Amerika dan 37 negara NATO hancur berantakan ya di Afghanistan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nampaknya Amerika dan NATO tidak pernah belajar sejarah. Coba mulai dari Inggris sampai Uni Soviet hancur kalah. Ternyata benar 10 tahun pertama Amerika gak sanggup lagi menghadapi Mujahidin Taliban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah motivasi yang dibangkitkan oleh Syekh Abdul Azhar. Yang pertama, hayya 'alal jihad, ayo berjihad. Kata Syekh Abdul Azhar, umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini pengalaman Syekh Abdul Azhar. Jadi lemahnya umat Islam itu bukan karena kekuatan orang kafir, tapi lemahnya umat Islam itu karena banyaknya orang munafik. Makanya Syekh Abdul Azhar itu memberikan nasihat. Kalau ada 10 peluru, 1 untuk musuh, 9 untuk pengkhianat. Jadi ternyata bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Azhar itu punya pengalaman. Ternyata di mana-mana yang namanya pengkhianat itu mesti ada. Contoh Pangeran Diponegoro, ya kan, ditangkap karena dikhianati oleh orang dekatnya. Jadi inilah rata-rata perjuangan itu seperti ini. Makanya pengkhianat itu mesti muncul. Makanya kata beliau, kalau ada 10 peluru, 1 untuk musuh, 9 untuk pengkhianat. Ini. Makanya Syekh Abdul Azhar mengatakan jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah saja yang diibadahi, yang disembah. Jihad akan terus berlangsung sampai kalimat Allah ditinggikan. Jihad sampai semua orang yang tertindas dibebaskan. Jihad untuk melindungi kehormatan kita dan merebut kembali tanah air yang dirampas. Jihad adalah jalan untuk mencapai kejayaan yang abadi. Jihad hanya dengan silah, tidak dengan negosiasi, tidak dengan perundingan damai, tidak dengan dialog. Mati itu cuma sekali, karena itu matilah di medan jihad. Itulah motivasi dari Syekh Abdul Azhar. Bahkan kata beliau, sejarah Islam tidak ada tertulis kecuali dengan 2 warna tinta. Tinta warna hitam itu yang ditorehkan oleh tinta para ulama, dan tinta warna merah itu yang ditorehkan oleh darah para syuhada. Jadi kata Syekh Abdul Azhar, sejarah Islam itu ditulis dengan 2 tinta darah. Itu dari 1 tintanya para ulama dan 1 tinta darah syuhada, darahnya para syuhada.